Oke, sekarang kita masuk untuk pertemuan pertama kita dengan materi kita tentang pengertian fungsi, tujuan, dan ruang lingkup tentang manajemen keuangan. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda kira-kira apa sih itu manajemen keuangan. Kenapa sih manajemen keuangan ini tiba-tiba muncul di semester ini untuk Anda? Dan kalaupun Anda nanti bekerja, apa sih manfaatnya manajemen keuangan ini? Penting nggak? Atau cuma di perusahaan-perusahaan besar di sana yang memerlukan namanya manajemen keuangan? Atau juga bahkan mahasiswa membutuhkan yang disebut dengan manajemen keuangan? Baik, saya akan memaparkan kepada Anda kira-kira manajemen keuangan ini seperti apa. Kita lihat pertama, manajemen keuangan ini merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam bisnis. Walaupun dalam bisnis, tapi secara keseluruhan manajemen keuangan ini juga dapat berfungsi di bidang lain. Tidak hanya di bisnis, perkantoran BUMN, pemerintahan juga yang disebut dengan manajemen keuangan tentu sangat berguna. Apalagi kalau misalnya Anda yang sedang bergabung dalam organisasi yang disebut dengan manajemen keuangan ini pun tidak lepas dari Anda dalam organisasi. Nah, kenapa? Karena perusahaan ataupun organisasi ataupun salah satu divisi perkantoran, badan usaha tidak dapat berfungsi tanpa menggunakan dan mengatur dana yang tepat tanpa manajemen keuangan yang baik. Katakanlah Anda sekarang punya uang, perusahaan Anda punya uang. Bagaimana Anda bisa mencapai tujuan perusahaan Anda jika pengelolaan uang Anda tidak baik? Anda tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan. Nah, kalau misalnya pengelolaan Anda tidak baik, pengelolaan keuangan Anda tidak baik, manajemen keuangan tidak baik, maka yang Anda dapatkan itu bukan dia untung, melainkan buntung. Jadi ini pentingnya manajemen keuangan dalam satu bisnis ataupun dalam satu badan organisasi. Nah, untuk memahami dan menerapkan praktik manajemen keuangan yang benar dalam penanganan dan penggunaan dana, kita harus mengetahui betapa berharganya manajemen keuangan bagi bisnis. Nah, jadi apa itu manajemen keuangan? Kira-kira di sini ada yang masih ingat nggak manajemen keuangan itu apa? Kira-kira kalau kita ngomong tentang manajemen keuangan ini, kita ketemunya tentang apa sih kalau kita ngomong manajemen keuangan? Hah? Uang. Oh, udah pasti uang. Kalau misalnya kita ketemu lagi apa biasanya? Kalau misalnya kita mau ngasih tentang ini loh, udah selesai kami melaksanakan tugas kami dalam proses keuangan yang diberikan di akhir itu apa sih namanya? Nah, ada terkait dengan laporan keuangan. Maka beberapa ahli di bidangnya menyatakan bahwa manajemen keuangan ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan dana tentang uang tadi ya, yang Anda katakan ya, dan pemanfaatannya yang efektif dalam bisnis. Anda punya uang dan bagaimana Anda mengelola uang tersebut dalam bisnis Anda. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa manajemen keuangan adalah bidang pengambilan keputusan keuangan. Oh, tentu saja. Berapa sih uang yang dipakai untuk operasional perusahaan? Tentunya manajemen keuangan yang memutuskan berapa besar yang harus dikeluarkan. Jadi sangat-sangat penting lah yang disebut dengan manajemen keuangan ini. Kemudian ada yang mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan memanfaatkan secara efektif dana yang diperlukan untuk operasi operasional perusahaan yang efisien. Nah, ini adalah beberapa pengertian manajemen keuangan oleh beberapa ahlinya. Dan secara garis besarnya atau kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan manajemen keuangan adalah suatu praktik yang rutin dan penting dalam lingkungan bisnis. Kenapa? Karena ini melibatkan sumber daya keuangan perusahaan. Bagaimana kita dalam perusahaan mengelola keuangan dalam perusahaan kita sehingga itu termanage dan digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian ada berapa fungsi pengelolaan keuangan? Nah, secara garis besar kita bisa lihat di depan ini ada berapa fungsi manajemen dalam bentuk planning atau perencanaan, ada dalam bentuk budgeting atau penganggaran,
jika kita ketemu di semester 5, Anda akan mendapat materi terkait secara tersendiri terkait dengan budgeting atau penganggaran ini. Kemudian ada juga controlling, pengontrolan keuangan, ada yang terkait dengan auditing, kemudian pelaporan yaitu reporting. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi tujuan manajemen keuangan ini? Nah, dalam satu perusahaan, dalam satu badan organisasi ada beberapa tujuan pentingnya manajemen keuangan ini. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Tentu saja ya, seperti yang saya paparkan di awal tadi, bahwa di mana-mana perusahaan akan lebih untung dan tidak untung jika dia mampu mengelola keuangannya dengan baik, memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian yang kedua, mobilisasi keuangan yang tepat. Bagaimana perputaran keuangan di perusahaan, peminjaman, kemudian hutang piutangnya seperti apa, likuiditasnya seperti apa. Ini akan sangat baik jika dapat dimanage dengan tepat. Selanjutnya, kelangsungan hidup perusahaan. Tentu saja mau bayar gaji pegawai, mau membeli apa segala macam bahan baku untuk produksi, tentu semuanya membutuhkan yang disebut dengan uang. Jika perusahaan tidak mampu memanage, yang ada rugi, dapatnya 100, uangnya 200 rugi. Dari mana dapatnya 100, bisa-bisa malah minjam. Kan gitu kan konsepnya. Nah, selanjutnya yang keempat, koordinasi yang benar. Nah, di sini lebih kepada bagaimana adanya pemahaman dan kooperasi yang baik dan tepat antar berbagai departemen. Departemen apa saja berbeda-beda tiap perusahaan. Ada yang punya departemen keuangan, ada yang terkait dengan pemasaran, produksi, berbeda-beda ya. Jadi semuanya itu harus memiliki pemahaman yang sama dan tepat satu dengan yang lain. Kemudian menurunkan biaya modal. Nah, dengan adanya manajemen keuangan ini bisa mencoba mengurangi biaya modal suatu perusahaan. Kenapa? Karena suatu perusahaan juga nggak harus pakai modal sendiri, nggak harus ngeluarin uang sendiri. Mereka juga bisa melakukan yang disebut dengan peminjaman uang. Nah, dengan mereka meminjam, kadang ya kalau misalnya buka usaha, misalnya kadang orang-orang nggak mikir, aduh ya udahlah pakai uang sendiri, rugi juga nanti saya sendiri. Tapi kadang orang salah besar ketika kita bisa minjam. Kita pinjam ya, misalnya kita pinjam 200 juta. Kita malah semangat, orang yang punya jiwa bisnis, mereka semangat bagaimana mengelola 200 juta ini bisa menjadi 400 juta, atau bagaimana mengelola pinjaman 200 juta ini bisa terbayarkan kembali utangnya. Jadi nggak ada utang yang menumpuk di belakang, tapi bagaimana mengelolanya sehingga menghasilkan keuntungan dan perusahaan dapat membayar yang disebut dengan utang. Ya, kemudian ini adalah beberapa ruang lingkup yang bisa kita temui dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan investasi. Yang kedua terkait dengan keputusan keuangan. Yang keempat keputusan dividen. Kemudian yang keempat adalah dividen untuk pemegang saham dan yang terkait dengan saldo laba. Ini adalah 5 hal yang berkaitan dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Bagaimana sih manajemen keuangan ini atau bagaimana ruang lingkup manajemen keuangan ini, kita akan lebih mendalaminya ketika kita akan membahas ketika kita akan bahas materi-materi di pertemuan selanjutnya. Jadi biar nggak bingung, kita masukkannya di materi-materi selanjutnya sehingga Anda lebih memahami secara mendalam bagaimana manajemen keuangan ini dan bagaimana prinsipnya manajemen keuangan. Sejauh ini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, inilah beberapa garis besar yang bisa saya paparkan kepada Anda semua secara garis besar apa sih manajemen keuangan itu dan bagaimana sih manajemen keuangan itu, tujuannya apa dan apa yang menjadi manfaat dari manajemen keuangan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diskusi, saya berikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman.